Puji Tuhan, silakan duduk. Di ibadah raya 2, saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua di ruangan ini dan yang ada di rumah-rumah. Bapak Ibu Saudara bersukacita sore ini? Iya, saya memberi judul firman Tuhan sore ini. Ibadah itu bukan hanya ibadah bersama saja. Bapak Ibu Saudara tolong perhatikan judul khotbah itu. Saya tidak beri judul ibadah itu bukan hanya hari Minggu saja. Sebagaimana banyak orang di luar sana berpikir bahwa orang Kristen ibadahnya hanya pada hari Minggu 2 jam saja. Oh tidak. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya ibadah orang Kristen, sekali lagi Tuhan mau supaya ibadah orang Kristen 24 jam. Jadi bukan cuma hari Minggu, 24 jam dalam sehari maksud saya. Itu berarti setiap saat Bapak Ibu Saudara dan saya harus menunjukkan sebagai pribadi yang beribadah. Sebab tentu kita ingat Yakobus 1 ayat 26 berkata, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah atau menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka ibadahnya sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata ibadahnya sia-sia itu terjemahan lain berkata agamanya sia-sia, penyembahannya sia-sia. Jadi ibadah orang Kristen 24 jam dalam sehari tiap harinya, supaya kita bisa mengerti bahwa orang yang beragama, orang yang beribadah, orang yang menyembah adalah orang yang mengekang lidahnya. Artinya orang yang hidupnya makin berkenan kepada Tuhan. Seperti Paulus berkata, dia bukan manusia duniawi, tetapi dia manusia apa? Rohani. Itulah tujuan agama, ibadah, dan penyembahan. Bukan supaya agama, ibadah, dan penyembahan membawa kita menjadi manusia Allah seperti Paulus nasihatkan kepada Timotius. Bukan manusia apa? Iblis. Ya, itulah sebabnya kita harus tahu ini. Jadi kembali kepada judul, ibadah itu bukan hanya ibadah bersama saja. Lalu apa? Mari kita membaca Mazmur 22 ayat yang ke-26. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab, yang membawa Alkitab. Kalau sudah didapat, saya membaca Mazmur 22 ayat yang ke-26. Daud berkata, karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Daud berkata, karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Itu berarti karena engkau, karena Tuhan, aku beribadah. Saya mau supaya Bapak Ibu Saudara dan setiap kita yang ada beribadah karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Karena Tuhan telah menjadi korban penebusan di atas kayu salib. Karena Tuhan mengampuni dosa kita. Karena Tuhan beri kehidupan kekal di sorga. Karena Tuhan baik. Karena Tuhan pemelihara. Karena Tuhan penolong. Karena Tuhan Allah. Karena Tuhan Raja di atas segala raja. Karena Tuhan, bukan yang lain. Amin.
Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya beribadah karena Tuhan, tidak ada satupun yang bisa membuat kita lemah dan mundur dari ibadah. Tidak ada. Kenapa? Sebab ibadah kita karena Tuhan. Bukan supaya diberkati semata. Sudah terlalu banyak ya. Kita ini terima berkat tiap hari, tiap saat. Saudara pernah belajar bagaimana manusia membutuhkan oksigen kalau dihitung dengan rupiah. Ada unsur nitrogen dan lain sebagainya. Aduh, terlalu banyak kita berhutang sama Tuhan. Jadi kalaupun beribadah bukan karena supaya saya diberkati. Sudah terlalu banyak berkat, kebaikan, kemurahan yang sudah kita dapatkan. Saat masuk di rumah Tuhan, saatnya kita menyenangkan Tuhan. Saatnya kita memberi penyembahan, memberi hati kepada Tuhan. Nah, karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Tuhan. Jadi Daud sedang berkata, karena Tuhan aku beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud yang mau beribadah bersama-sama dengan teman-teman seiman ini menjadi gambaran anak-anak Tuhan yang mengerti perintah Tuhan dan taat melakukannya. Saudara-saudara, Daud ngerti ibadah itu perintah Tuhan. Berhimpun bersama-sama itu perintah Tuhan. Dan kalau dia berkata, aku mau memuji-muji engkau di tengah-tengah bersama-sama jemaah yang besar. Aku mau beribadah bersama-sama karena perintah Tuhan. Dan kita tahu bersama perintah itu juga ada di Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bisa berkata amin? Jadi Tuhan mau justru mendekat hari Tuhan lebih giat beribadah. Karena itu tadi kembali motivasi Bapak Ibu Saudara dan saya beribadah karena Tuhan Yesus. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, Daud yang mau beribadah bersama-sama dengan teman-teman seiman ini menunjukkan bahwa dia adalah golongan domba. Dia bersama-sama dengan yang lain. Dan kita tahu domba itu bukan soliter, bersifat menyendiri bukan. Dia bukan seperti kambing yang independen, yang bisa sendiri semua. Domba tidak. Domba senang bergerombol, bersama-sama, bersekutu dengan yang lain, menjadi satu kawanan. Dengan berkata, aku mau memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah yang besar karena Tuhan. Dia menunjukkan sebagai domba yang baik. Domba yang menurut, domba yang dengar-dengaran. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 25 tadi, jangan tinggalkan persekutuan bersama, dinurut. Dan saya berdiri di depan domba-dombanya Tuhan yang manis. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita sudah belajar ini bahwa Daud adalah seorang anak Tuhan yang seperti domba, bersama-sama yang lain berhimpun, beribadah bersama-sama. Tetapi tolong mari kita mengerti, ibadah itu bukan hanya ibadah bersama-sama saja. Tidak hanya berarti bersama-sama iya. Jangan pikir, oh tidak hanya bersama-sama, ya wis dewek-dewek ibadah di rumah sendiri. Oh bukan. Tidak hanya mengandung arti bersama-sama harus, sebab itu perintah Tuhan Ibrani 10 ayat 25 tadi. Tetapi
Daud bukan tipe anak Tuhan yang hanya suka beribadah bersama-sama dengan teman seiman. Ia juga suka membangun hubungan pribadi dengan Tuhannya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang sudah ditingkatkan, yang belum, tolong kita mengerti bahwa kekristenan dan ibadah bukan hanya seperti hari ini saja bersama-sama di rumah Tuhan. Tiap-tiap anak Tuhan, saudara-saudara, seperti Daud. Apa yang Daud lakukan adalah Mazmur 5 ayat 4. Mari kita baca. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia tidak hanya on fire waktu di gereja. Dia bukan coba bergairah, bersemangat begitu rupa. Saudara-saudara, tadi pagi saudara Jerry khotbah di ibadah raya pagi, lompat-lompat begitu rupa. Tanpa kasih mula-mula, cuma ya sekedar lompat-lompat. Saudara-saudara, mari kita ibadah bersama, tetapi juga mesti bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, inilah keintiman kita dengan Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo bangun hubungan pribadi dengan Tuhan bagi yang belum. Bukan hanya ke gereja di hari Minggu, tapi pagi-pagi Daud memulai hari yang baru dengan Tuhannya. Pagi-pagi. Saudara-saudara, dia datang kepada Tuhan. Dia memuji, menyembah Tuhan. Ada kata kalimat, dan aku menunggu-nunggu. Dia ada di hadirat Tuhan. Dan saya percaya kalau ayat ini berkata, aku menunggu-nunggu. Jadi dia sabar sampai dia menikmati hadiratnya Tuhan. Sampai dia ada di hadiratnya Tuhan. Aku nunggu-nunggu Tuhan. Dan Tuhan pasti datang. Ya, Tuhan pasti hadir. Bukan cuma di dalam ibadah bersama yang tidak boleh kita tinggalkan, tetapi juga saudara-saudara, waktu kita mulai dengan Tuhan di pagi hari. Menunggu-nunggu Tuhan. Ada di hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara bersyukur masih hidup. Terima kasih Tuhan. Bisa lihat istri, suami, anak-anak. Terima kasih Tuhan, sehat. Lalu Bapak Ibu Saudara bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Masih ada waktu Bapak Ibu Saudara serahkan hidup sepanjang hari, pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah habis saudara dan saya hanyut dalam hadirat Tuhan, tenggelam teteskan air mata. Sudah enggak sempat serahkan semua. Saya ngerti. Tuhan pasti tolong. Amin. Itulah sebabnya sebelum doa bersama di pastori, saya bangun lebih dulu untuk bersyukur sama Tuhan secara pribadi. Nah, itulah arti mulai dengan Tuhan. Mari berlutut di hadirat Tuhan. Lebih awal lagi lah, kalau bisa kan diatur ya, bisa diatur. Bisa diatur saudara sebelum kerjakan karena waktunya mepet dan sebagainya. Ya bangun lebih pagi lah. Lalu bersyukur mulai hari yang baru dengan Tuhan. Sabar. Menunggu-nunggu itu perlu sabar. Sampai kita nikmati hadirat Tuhan. Sampai kita terima rema dari firman-Nya Tuhan. Kita jadi orang Kristen yang kuat sepanjang hari itu. Saudara-saudara, mari jangan hanya ibadah bersama saja. Sebab ibadah bukan hanya bicara ibadah bersama saja. Tetapi juga membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara intim dengan Dia di hadiratnya. Saya tidak tahu tadi pagi Bapak Ibu Saudara sudah mulai dulu dengan Tuhan atau tidak.
Tapi inilah yang Daud kerjakan, bahwa dia membangun hubungan pribadi, dia intim dengan Tuhan sebelum dia kerjakan segala sesuatu. Baik, mari kita lanjut yang kedua. Daud memberi waktu untuk tinggal di hadirat Tuhan selain di pagi hari. Jadi di pagi hari dia bersyukur mutlak itu, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk hidup, untuk waktu, kesempatan dan sebagainya. Bahkan untuk semua yang Tuhan sedang sediakan, Bapak Ibu Saudara cuma bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Dia dan lain sebagainya. Tapi ada waktu selain di pagi hari di mana Daud datang di hadirat Tuhan. Sekali lagi bukan cuma di pagi hari, dia beri waktu. Dia bukan beri yang sisa, tapi sengaja dia beri waktu. Dan dalam 1 Tawarik 17 ayat 16, mari kita membaca ayat itu. 1 Tawarik 17 ayat yang ke-16. Lalu masuklah Raja Daud. Jabatannya sebagai raja ditulis, Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau. Dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Ayat 27. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Daud memberi waktu untuk tinggal di hadirat Tuhan selain di pagi hari. Dia beri waktu khusus. Sebagai raja, dia sibuk sekali. Ya, saya percaya banyak persoalan, banyak rencana, banyak pekerjaan. Tapi inilah arti ibadah anak Tuhan. Bukan cuma beribadah secara kolektif seperti sore ini, tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan mesti dibangun. Saudara-saudara, Daud di tengah-tengah kesibukannya, dia datang sama Tuhan. Saya percaya apakah yang mendorong dia bisa memberi waktu untuk Tuhan. Saya percaya dia teteskan air mata karena dia bersyukur Tuhan itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, yang bukan cuma memberkati dirinya, tetapi juga keturunannya ke depan. Oh saudara-saudara, dalam puji-pujian ini dia mengakui bahwa firman-Nya ini kekal selamanya. Perjanjiannya bukan cuma untuk dia, tapi untuk keturunannya, untuk keluarganya, dan lain sebagainya. Semua karena dia cinta Tuhan. Tidak mungkin ada keintiman tanpa cinta. Saudara-saudara, jadi dia sangat mengasihi Tuhan. Plus dia butuh Tuhan. Dia perlu Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara, semua kita mengasihi Tuhan. Inginnya dekat sama Tuhan. Inginnya bergaul karib dengan Dia. Kita tidak mau jauh dari Dia. Apalagi butuh Dia. Daud sadar, kalau bukan Tuhan gak mungkin saya sampai sekarang. Karena itu dia ingin dan ingin lagi dengan Dia. Dia butuh Tuhan lebih dari semua. Dia tahu
tanpa Tuhan jatuh. Tanpa Tuhan dia tersesat. Tanpa Tuhan dia nggak maju. Tanpa Tuhan dia akan tumbang. Itulah sebabnya, saudara-saudara, selain di pagi hari, dia ambil waktu khusus untuk datang di hadirat Tuhan. Jadi ini contoh yang baik. Tolong kita bisa mengerti ini. Mari berikutnya, bahkan saat susah, Daud ada di hadirat Tuhan. Di 1 Tawarik 17 mengisahkan bagaimana dia bersyukur dan bersuka cita karena segala kemurahan Tuhan yang sudah, sedang, bahkan yang akan datang, ia nikmati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saat ia susah, dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap harus ada di hadirat Tuhan. Dia tetap bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia bukan cuma waktu senang datang dan bersyukur sama Tuhan. Lalu lagi susah, dia biarkan kelemahan memenjara dia di tempat dan tidak mau bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Tidak. Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat pertama, maka di sana tertulis miktam, ada kata miktam. Miktam itu mazmur emas. Dalam kitab Mazmur yang terdiri dari 150 pasal itu, hanya ada 6 miktam. Di pasal 16, pasal 56, 57, 58, 59, 60. Apakah mazmur emas atau mazmur miktam ini? Mazmur atau miktam ini adalah puji-pujian yang ditulis, yang diukir di sebuah batu atau prasasti. Saya percaya Daud gak mau melupakan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Di pasal yang ke-56 saat dia ada di istana Gibea, saudara-saudara, dia bikin miktam. Karena dia tahu bahwa sekalipun dia ada di tempat yang menurut orang senang, dia menderita. Jadi orang pikir dia sedang tertawa, hatinya merana. Saudara-saudara, hatinya susah dan dia harus tulis di sebuah batu peringatan. Nah di pasal 57 dia sedang dikejar-kejar dari tempat persembunyian satu ke tempat persembunyian yang lain. Dan dia ada di Adulam. Saudara-saudara, bagaimana nyawanya nyaris lenyap oleh Saul. Itulah sebabnya dia coba puji Tuhan. Apapun terjadi dia ajak jiwanya untuk memuji Tuhan. Dan ayat itu berkata, aku berseru kepada Allah. Terjemahan lain jelas, aku menangis kepada Allah. Jadi sudah lihat, dia memuji Tuhan begitu rupa, saya percaya waktu yang cukup lama. Dia puji Tuhan, disembah Tuhan sampai air mata menetes. Dia nggak terburu-buru tinggalkan tempat, sebab membangun hubungan perlu waktu. Saudara-saudara, dia ada di hadirat Tuhan, puji Tuhan sekalipun berat, saudara-saudara. Sekalipun dia sedang dikejar-kejar oleh persoalan, tapi dia mau tenang sebab cuma Tuhan yang akan menyelesaikannya. Cuma Tuhan yang akan menolong dia. Dan dia berkata, aku menangis kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Bapak Ibu Saudara, bagi Daud ibadah bukan cuma seperti kawanan domba yang bersekutu satu dengan yang lain. Itu benar dan itu perintah Tuhan. Tetapi ibadah juga bicara tentang hubungan pribadi di rumah kita masing-masing. Dan saya mau kalau jemaat ini semuanya saja membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan melihat hal-hal heran terjadi. Dan mari kita lanjut. Daud merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia tidak hanya memuji-muji Tuhan untuk kasih setia, kebaikan, kemurahan, pengharapan akan pertolongan, jawaban doa yang masih di perjalanan.
Tetapi dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mari kita lihat ayatnya, Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Saya senang dengan terjemahan bahasa asli untuk kata dadaku. Bahasa lain tulis, Taurat-Mu ada dalam perutku. Sekali lagi, Taurat-Mu, firman-Mu ada dalam perutku. Bapak Ibu Saudara, apakah yang mau disampaikan oleh Daud waktu dia berkata, Taurat Tuhan, firman Tuhan ada di perutku. Dia mau berkata, aku ini domba yang bukan cuma senang beribadah bersama-sama dalam satu kawanan. Tetapi aku domba yang suka firman Tuhan. Nah saudara-saudara, domba ini binatang memamah biak. Ya, jadi menurut berbagai sumber saya mencatat ada 4 bagian perut pada domba atau binatang memamah biak. Saya sebut yang pertama menurut catatan namanya rumen. Rumen itu begitu dia makan rumput lalu masuk ke perut besar, itu rumen. Disimpan di sana. Sudah setelah dikunyah makanan firman Tuhan, anak Tuhan tipe domba itu suka kunyah-kunyah. Sudah cerna firman lalu disimpan di perut besar. Nah, saudara-saudara, dari perut besar lanjut ke bagian perut kedua namanya retikulum. Di sana diuraikan lagi. Nanti keluar gumpalan-gumpalan kasar yang namanya bolus. Bolus ini waktu domba itu diam, keluarkan ke mulut. Itulah sebabnya kalau domba lagi diam, dia nggak lagi diam, ngelamun saudara-saudara. Tadi kompor wis tapate ini urung yo, lali tadi. Saudara-saudara, bolus keluarkan di mulut lagi, dikunyah lagi, lembut lagi. Dari situ saudara-saudara masuk ke bagian perut ketiga, namanya omasum. Saudara, di sana dicerna lebih halus lagi. Ada enzim, ada zat kimia macam-macam. Lalu diteruskan ke abomasum. Itulah perut yang sesungguhnya. Di mana dibawa oleh darah, sari-sari, makanan, zat-zat yang bergizi itu ke seluruh tubuh. Domba itu sehat. Domba itu kuat. Lihat. Saudara-saudara, Daud merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti domba. Jadi domba itu juga senang bersama-sama di gereja seperti sore ini. Tapi juga domba senang sendiri dengan Tuhan. Saudara-saudara, direnungkan firman Tuhan. Dia ingat firman Tuhan. Firman itu bikin kita hidup. Orang yang punya firman, dia pasti hidup. Itu pesan dari hamba Tuhan senior. Jadi punyalah firman. Renungkan siang dan malam seperti domba. Mari kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Jadi tahu sekarang ya, bahwa Daud seperti domba yang senang dengan teman-teman domba lainnya. Tapi juga dia senang sendiri dengan Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan mulai hari yang baru dengan dia. Tapi juga dia senang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia bangun hubungan pribadi dengan Tuhannya. Saya mau bilang, dia nyata loh. Dia pribadi yang nyata. Ya, memang tidak kelihatan secara mata jasad, tapi dia sungguh ada. Mari kita lanjut dengan kalimat Kain yang jahat, anak Adam dan Hawa ya. Penuh iri hati, dia pembunuh, dia tidak tahu berterima kasih dan tidak memuliakan Tuhan adalah hasil hubungan intim Adam dan Hawa. Kita tahu bersama saudara-saudara, dia jahat sekali, dia iri, lihat
Persembahan adiknya Habil diterima Tuhan, lalu dibunuh adiknya. Dia datang sama Tuhan, atau Tuhan datang kepada dia mohon kemurahan, takut dibunuh sama yang lain. Tuhan kasih tanda, ada pengampunan, ada kemurahan. Harusnya sudah terima kemurahan, sudah terima pengampunan, kan lebih dekat sama Tuhan. Tapi Kejadian 4 ayat 16 berkata, Kain tambah jauh. Dia pergi ke satu tempat yang namanya Nod, tidak tahu berterima. Dan sudah lihat, ini produk dari keintiman Adam dan Hawa. Ini produk dari hubungan intim Adam dan Hawa. Ayatnya dalam Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh. Bahasa Ibrani tulis yada dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Hubungan intim ditulis yada. Mari kita lari ke 1 Samuel 2 ayat 12. 1 Samuel 2 ayat 12 berkata begini. Adapun anak-anak lelaki Eli, siapa namanya? Hofni dan Pinehas, adalah orang-orang dursila, orang-orang belial, orang-orang jahat. Nah, kata yang sama ada di Amsal 16 ayat 27. Bibirnya seperti api yang menghanguskan, sebab dia orang dursila. Jadi paralelnya, saudara-saudara, orang dursila itu jahat, dia suka manasi lidahnya seperti api yang menghanguskan macam-macam. Nah, saudara-saudara, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nah, kata mengindahkan ditulis sama, yada, intim. Maaf bicara bersetubuh. Jadi lihat, Hofni dan Pinehas, imam-imam atau anak-anak imam itu sudah orang yang jahat sekali. Orang yang bengis, orang yang tidak takut Tuhan. Dia tidak mengindahkan Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak intim dengan Tuhan. Jadi jelas, kalau tidak intim dengan Tuhan, jadi jahat. Jadi itulah sebabnya kenapa banyak orang on fire sekali waktu ibadah. Waktu dia WL, waktu dia main musik, waktu dia khotbah, waktu dia di gereja. Hebat sekali saudara-saudara. Hebat sekali, tapi jahat. Tapi kejam. Kalau dia kerja, dia kerjanya nakalan saudara-saudara. Merugikan orang. Tukang bujuk. Kenapa? Itulah sebabnya, saudara-saudara, dia seperti domba yang tiap minggu bahkan beribadah. Seperti hanya berhenti di sana. Itulah sebabnya kita lagi belajar seperti Daud. Belajar, mari kita berbakti sebab itu perintah. Tapi juga kita mau bangun hubungan pribadi, intim dengan Tuhan. Waktu Bapak, Ibu, Saudara dan saya intim dengan Tuhan. Kita tidak seperti anak imam Eli. Intim. Mulai pagi dengan Tuhan. Ada waktu untuk Tuhan. Ada waktu merenungkan firman Tuhan. Itulah arti intim. Anak-anak imam Eli ini tinggal di gereja. Dia melayani. Dia beribadah Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan intim sama Tuhan. Nah, itulah sebabnya penting sekali semua kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengapa Hofni dan Pinehas disebut orang dursila? Sebab tidak intim dengan Tuhannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah tingkatkan, pertahankan dan tingkatkan. Yang belum, bahwa selain beribadah bersama, adanya namanya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya percaya sekali waktu kita menyembah Tuhan, teteskan air mata gak bisa ngomong lagi.
Tuhan bisa bicara, terbitkan kebenaran. Telinga jasmani memang gak dengar. Saudara-saudara, tapi dia bisa terbitkan sesuatu, kebenaran di hati. Itu yang akan mengontrol kita, yang menjaga kita. Sehingga kita benar-benar menjadi anak Tuhan. Bukan cuma anak Tuhan yang ibadah, saudara-saudara, di hari Minggu, tapi hari-hari lain tidak memuliakan Tuhan. Jadi jangan sampai orang berkata, aku gak ibadah, lebih baik dari dia yang beribadah apalagi melayani. Sebenarnya kita gak perlu juga menghakimi dan melihat orang. Itulah sebabnya ibadah kita karena Tuhan. Masa bodoh mereka lah, terserah. Dengan cinta Tuhan kita nasihati. Tapi kalau tidak mau, bukan bagian kita. Kita sama Tuhan naik. Yang intim dengan Tuhan akan mengandung dan melahirkan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya. Seperti Adam dan Hawa, saudara-saudara, intim dan mengandung dan lahirkan Kain yang jahat itu, saudara, sebagai bayangannya. Demikian Bapak Ibu Saudara dan saya yang intim dengan Tuhan. Kita akan seperti Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud. Daud yang suka intim sama Tuhan, yang suka ibadah bersama juga. Menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Intim dengan Tuhan, dia akan mengandung dan melahirkan satu kehidupan yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dan 36 itu dicatat. Saudara-saudara, padahal peristiwanya 1000 tahun sebelumnya. Saudara bisa lihat, 1000 tahun kemudian setelah Daud mati, masih oleh ilham Roh Kudus, Lukas menulis tentang Daud. 1000 tahun kemudian loh, diingat terus. Tuhan angkat nama Daud sebagai orang yang intim dengan Tuhan dan hidupnya berkenan. Mari kita mau intim dengan Tuhan. Seperti Daniel. Coba lihat Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Cari-cari salah. Nggak dapat. Dulu gubernur Bank Indonesia kebanyakan anak Tuhan. Dulu loh, sungguh. Adrianus Moi, Jiwandono, macam-macam saudara-saudara, anak-anak tuh. Belakangan, enggak dipercaya. Ini siapa? Daniel dicari salah, cari. Soal pekerjaan ini enggak. Sekarang gampang sekali dicari salah. Anak Tuhan yang punya hubungan intim diharapkan, intim dengan Tuhan diharapkan tidak didapati kesalahan. Kalau dia dipercayakan di satu pos pekerjaan, dia bertanggung jawab, malah tambah gede. Keuntungannya tambah besar, itu harusnya. Sekarang enggak. Sekarang pikir, enak ya, bos tinggal nikmati. Malah mikir sing aneh-aneh. Jangan. Kita bekerja minggu lalu kita belajar. Bukan supaya sekedar berhasil dan kaya. Tapi supaya kita bisa menghadirkan Tuhan di tempat kerja kita. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, rahasia Daniel tidak ditemukan salahnya adalah ayat 11, ayat yang sering kita baca. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem.
3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan. Biasa. Berarti memang sudah terbangun hubungan pribadi, keintiman dengan Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, firman ini penting supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bukan hanya setia beribadah bersama seperti sekarang, seperti firman Tuhan mau, tapi bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang mengandung dan melahirkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Roh Kudus menolong kita beberapa ayat terakhir dalam Mazmur 119 ayat 164 dan 165. Saya membacanya demikian, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Mereka yang senang beribadah, on fire untuk Tuhan, ibadah bagus, saya bersyukur, lihat semangat, memang untuk Tuhan mesti semangat, memang untuk Tuhan yang terbaik. Tapi pulang dari gereja ke rumah masing-masing mesti ada hubungan pribadi yang dibangun. Saudara-saudara, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Supaya jangan orang melihat kita dan berkata, pelayan podo aja kelakuannya begitu. Males aku ke gereja. Itu namanya batu sandungan dan kita berdosa. Kita bersalah. Kita salah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak terlambat. Mari kita mau bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya kita jadi berkat. Nah, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hebat ini. Dia tidak selalu memuji-muji Tuhan, bersyukur untuk kebaikan, pertolongan, kesembuhan, berkat. Tapi dia memuji Tuhan karena hukum-Mu, karena firman. Senang dengar firman ini. Simpan, dicerna, diuraikan, direnungkan, keluar di mulut, dikunyah-kunyah lagi, terus dia ngerti. Dengan memuji Tuhan karena firman, dia jadi Kristen yang sehat. Mari kita mau belajar, bersyukur untuk kebaikan, kemurahan Tuhan, pertolongan, berkat, dan lain sebagainya. Tapi mari memuji Tuhan untuk firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita terima, untuk firman Tuhan yang kita dengar, untuk firman Tuhan yang kita baca dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Jarang ya, kalau bersyukur Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu sampai netes no air mata, tepuk tangan. Tapi kok jarang, firman ini luar biasa, ini tadi saya baca. Jadilah seperti firman-Mu katakan. Jarang, ayo kembali kepada kebenaran seperti Daud. Jadi yang intim dengan Tuhan akan mengandung dan melahirkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, saya mengakhiri dengan kalimat, anak Tuhan yang suka beribadah bersama. Seperti kawanan domba dengan seorang gembala. Seorang gembala. Saya berharap kita harus memiliki satu gembala. Dan itu Alkitabiah. Sebab dia yang bertanggung jawab. Sebagai gembala saya bukan cuma melayani baptisan air, perjamuan suci. Bukan. Sebagai gembala kami berdoa untuk keselamatan jiwa. Saya berdoa untuk keselamatan masing-masing. Tuhan tahu. Jadi bukan cuma sekedar melayani khotbah minggu, kami berjaga-jaga atas nyawa. Dan gembala-gembala di tempat-tempat lain juga bertanggung jawab untuk domba-domba yang Tuhan percayakan kepada mereka. Saya nggak perlu berdoa untuk jemaatnya GBDI lain. Walaupun secara global saya berdoa berkati orang-orang kudus-Mu di mana-mana tempat. Tapi masing-masing mereka punya gembala. Tadi pagi kepada gembala yang ada di Efesus, firman Tuhan disampaikan Saudara Jerry. Masing-masing punya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, anak Tuhan yang suka beribadah bersama, tetapi juga saya tidak pakai kata sambung dan, sebab ada anak Tuhan yang suka beribadah bersama, tetapi tidak membangun. Karena itu saya pakai tetapi juga suka membangun hubungan secara pribadi dengannya, diharapkan mengandung dan melahirkan suatu kehidupan yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan menjadikan kita anak Tuhan yang berkenan. Dan itu menggenapi Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi kebaikan Tuhan, demi belas kasihan Tuhan, selamatkan kita orang berdosa, kalau tidak hilang. 2 tahun yang lalu Pastor Jeffrey S. Chandra melayani di tempat ini dan dia mulai dengan cerita seperti anak sekolah yang ditanya oleh gurunya, papaku ini pemulung. Saudara-saudara, kita ini diambil. Tuhan itu seperti pemulung. Ngambil kita yang enggak berguna, yang kotor terus dibersihkan. Itu belas kasihan Tuhan. Masih diberkati. Nasihatnya adalah supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Yang enggak bisa apa-apa, yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saya senang dengan kata sejati ditulis yang masuk akal. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya hidup tidak berkenan sama Tuhan, ini enggak masuk akal. Kita sudah terima kebaikan Tuhan, kita sudah terima kemurahan Tuhan, kita sudah terima banyak sama Tuhan, tapi kita enggak ibadah dengan sungguh-sungguh, baik ibadah bersama maupun ibadah dalam artian hubungan pribadi dengan Dia. Ini enggak masuk akal. Masuk akal kalau ngerti Tuhan, terima kasih. Tanpa Tuhan saya enggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan saya binasa. Tanpa Tuhan saya gagal. Tapi karena kemurahan-Mu saya ada. Saya mau ibadah. Ibadah bersama maupun bangun hubungan sehingga hidup kita menyenangkan. Itu ibadah yang masuk akal. Masuk akal. Cengli, terima kebaikan Tuhan. Ya saya harus mempersembahkan hidup yang berkenan. Dan saya bersyukur berdiri di depan jemaat yang masuk akal ibadahnya seperti sore ini. Amin. Ada nyanyian berkata, Bapa ku persembahkan tubuh. Saya jemput semua kita berdiri. Bapa ku persembahkan. Suami, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Istri, bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Anak-anak, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Ku sembah Kau. Untuk kemuliaan
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang datang pada malam hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan, satu kehendak Tuhan untuk kami sidang-Mu selalu ada di dalam rumah Tuhan. Selalu beribadah bersama-sama, karena disitulah kami boleh nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan, tolong berikan setia, berikan kerinduan terus Tuhan. Amin, untuk kami Tuhan. tetap tinggal di hadirat-Mu secara bersama di dalam rumah Tuhan. Dan biarlah kami juga mau Tuhan terus menjalin hubungan kami Tuhan seperti yang Engkau mau. Supaya kami boleh alami benar-benar Tuhan kuasa dari firman-Mu. Saat kami berhubungan intim dengan Engkau, menjalin hubungan dengan Engkau Tuhan. Kami merindukan Tuhan sesuatu terjadi yang kami ilahikan. Satu mujizat yang Tuhan nyatakan saat kami Tuhan ada di hadirat-Mu. Saat kami bersekutu dengan Engkau Tuhan, kami boleh melihat sesuatu yang keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidup kami. Lebih dari semua ini Tuhan, iman percaya kami semakin kuat. Karena Engkau begitu baik buat kami yang telah menyelamatkan kami. Sehingga hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang berkenan dan berkenan Tuhan. Menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau mau kembalikan kasih-Mu yang mula-mula Tuhan. Semangat kami di dalam kami melayani Engkau. Semangat untuk kami Tuhan tetap ada di hadirat-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh melihat janji-janji-Mu menjadi pengalaman kami sidang jemaat-Mu. Kuatkan yang lemah Tuhan. Tuhan Engkau mau tolong Tuhan. Supaya dari tempat ini Tuhan, pulang dari tempat ini kami boleh melihat kembali satu gairah, satu semangat yang baru untuk kami lakukan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman yang diurapi Roh Kudus itu Tuhan terus bekerja memampukan kami sidang-Mu Tuhan untuk tetap melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami yang sudah datang malam hari ini. Dan Engkau mengenal apa yang menjadi kebutuhan sidang-Mu Tuhan, pergumulan sidang-Mu Tuhan. Kami percaya lewat ibadah malam hari ini Tuhan pasti menolong. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan berkat Tuhan turun atas sidang-Mu, atas semua kami. Berkat roh, jiwa, dan roh dan jasmani. Kiranya semua kami ada dalam genggaman tangan Tuhan yang berkuasa. Kami terlindung aman dalam kuasa darah. Sehingga nama-Mu dan firman-Mu dipuji dan dibesarkan. Sebentar kami pulang Tuhan, besertalah dengan kami semua. Dan sekarang kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua malam ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.